Aina refleks mendorong tubuh Biantara. Niatnya agar suaminya itu tidak dekat-dekat. Tapi rasa kaget, gugup, juga takut membuatnya malah mendorong lelaki itu terlalu kencang sampai Biantara kejengkang di atas tempat tidur. "Kenapa?" tanya Biantara yang menatap Aina kesal. Aina yang sadar dengan apa yang diperbuatnya barusan langsung gelagapan. Maaf, aku nggak sengaja," ucapnya dengan kedua tangan terkepal di depan dada. Rasa panik masih menguasainya. Bahkan kini tangan dan kakinya mendadak terasa dingin. Biantara menghela nafas, memaklumi tindakan istrinya yang sedang gugup itu. Kedua pipinya yang bersemu merah juga tatapan Aina yang berusaha menghindar saat Biantara menatap wanita itu dengan intens. Membuat Biantara langsung menyunggingkan senyum. Gemas rasanya melihat Aina seperti itu. Membuatnya ingin buru-buru mencicipi sang istri. Namun saat akan mengangkat tubuhnya dan kembali duduk, ucapan Aina langsung menghentikan pergerakannya. "Maaf, tapi aku nggak bisa," ucap Aina dengan suara pelan dan kepala yang menunduk dalam. Biantara yang tubuhnya setengah terangkat dengan sebelah tangan yang menekuk di kasur sebagai tumpuan mengernyitkan kening, sebelum akhirnya mendudukkan tubuhnya menjadi berhadapan-hadapan dengan Aina. Dia memegang dagu sang istri, membimbing Aina agar perempuan itu tidak membuang wajah darinya. "Lihat mata gue," perintah Biantara saat mata Aina tak kunjung menatapnya. Walaupun kini wajah mereka sudah saling berhadapan, Aina mempererat kepalan tangannya. Batinnya terus bertanya-tanya. Sekarangkah apa dia akan melakukan dengan Biantara malam ini? Walaupun agak ragu, Aina memberanikan diri menatap mata Biantara sesuai dengan permintaan sang suami. Dan saat mata mereka bertemu, jantung Aina yang sudah sejak tadi berantakan jadi semakin tak karuan degupnya. Dia tak pernah tahu bahwa hanya duduk berhadapan-hadapan dengan Biantara, dengan kedua lutut saling beradu dan tatapan yang saling bertemu, akan membuat nafasnya terasa berat, dan jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah dia habis dipaksa lari maraton dari Sabang sampai Merauke. Kenapa?" tanya Aina tergagap. "Kenapa?" Biantara mengernyitkan keningnya. "Bukannya harusnya gue yang tanya kenapa?" Aina terdiam, paham maksud pertanyaan Biantara. "Kenapa lo nggak bisa?" Kali ini Biantara dengan terang-terangan menanyakan hal yang sangat Aina hindari. Aina menggigit bibirnya. Sebenarnya apa yang mau diucapkannya bukan hal yang sulit, tapi dengan posisinya saat ini bersama Biantara membuatnya jadi tak bisa bicara dengan lancar. Salah jantungnya yang susah sekali diajak untuk tetap berdetak normal. Belum lagi kepalanya yang seperti sulit untuk diajak waras. "Itu apa?" "Jangan bilang kalau lo lagi lampu merah," tebak Biantara yang greget karena Aina lama sekali meneruskan ucapannya. Aina menggeleng pelan, dan begitu saja sudah membuat Biantara langsung bernafas lega. Kalau dia nggak lagi lampu merah berarti aman. Batinnya bersorak girang. Setidaknya meski belum bisa langsung tancap gas seperti yang diharapkannya tadi, minimal malam ini dia tidak akan gagal karena rintangan yang satu itu. "Terus kenapa lo nolak gue? Lo tahu kan kalau nolak permintaan suami itu dosa." Biantara langsung mengingatkan Aina soal status mereka. Siapa tahu dengan begitu Aina akan langsung berubah pikiran. Sayangnya Aina kembali menggeleng. "Maafin aku, tapi aku nggak bisa ngelakuin itu karena nggak ada cinta di antara kita," ucap Aina akhirnya. Dek. Tenggorokan Biantara merasa tercekat seketika mendengar ucapan sang istri. Cinta? Jadi Aina menolak untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri karena alasan cinta. Tapi saat otak Biantara masih memproses ucapan Aina, perempuan itu kembali melanjutkan ucapannya. "Kamu lupa kalau pernikahan kita hanya akan berlangsung selama 1 tahun. Kamu sendiri yang bilang itu." Mendengar itu, Biantara langsung menjawab. "Gue tarik ucapan gue waktu itu. Lo lupa gue pernah bilang kalau gue gak akan menceraikan lo sampai kapanpun kan? Lo bakal tetap jadi istri gue seumur hidup. Karena kamu mau nyiksa aku dalam pernikahan ini kan?" Potong Aina cepat. "Enggak, bukan seperti itu, Nah. Lo salah," bantah Biantara yang tentu saja membuat Aina terkejut. "Sama sekali nggak kayak gitu. Terus kayak gimana?" tanya Aina yang masih bingung dengan jawaban Biantara tadi. "Sebenarnya
Gimana perasaan kamu ke aku? Bukannya menjawab, Biantara malah mencondongkan tubuhnya dan dengan cepat mendaratkan bibirnya di bibir Aina. Sontak Aina langsung membelalakkan mata karena mendapat serangan dadakan dari sang suami. Dia hanya bisa diam mematung dengan kepala yang mendadak kosong. Dan saat kesadarannya kembali, tangan Aina yang hendak bergerak untuk mendorong dada Biantara ditahan oleh sebelah tangan lelaki itu. Bahkan sebelah tangan Biantara yang lain sudah menekan tengkuknya dan membuat Aina kesulitan untuk menjauhkan wajah terutama bibirnya dari sapuan lembut Biantara yang entah kenapa merasa melenakan ini. Rasanya masih sama seperti ketika mereka melakukannya di sungai tempo hari. Ciuman Biantara yang terasa lembut menuntun dan tidak memaksa membuat Aina lama-kelamaan hanyut dan memejamkan matanya. Bahkan perempuan itu tanpa sadar mengalungkan tangannya di leher Biantara, membuat lelaki itu langsung menyunggingkan senyum ketika Gayung bersambut. Walaupun terasa amatir dan begitu kaku, tapi Aina akhirnya membalas ciumannya. Dengan bibir yang masih setia bermain-main di bibir Aina, tangan Biantara tak mau tinggal diam, menelusup ke balik baju tidur Aina dan mengusap lembut punggung perempuan itu yang terasa begitu halus, membuat desahan lepas dari bibir Aina. Namun ketika tangan Biantara bergerak untuk melepas kancing baju tidur yang dipakai Aina, suara ketukan terdengar, membuat Aina yang sejak tadi terhipnotis oleh ciuman juga sentuhan Biantara langsung mendorong pelan dada sang suami. Ada yang ketuk pintu. Ingat Aina, biar aja, pasti nggak penting juga. Sekarang ada yang lebih penting daripada ngurusin pintu. Jawab Biantara yang saat ini sudah kepalang nafsu. Dia sudah memiringkan kepalanya, berniat kembali mencium sang istri. Tapi suara ketukan pintu yang kembali terdengar membuat Aina lagi-lagi mengingatkan Biantara untuk menghentikan kegiatan mereka. Kalau kamu nggak mau buka, biar aku aja yang buka, ucap Aina. Biantara berdecak kesal. Entah siapa yang dari tadi mengetuk pintu kamarnya. Benar-benar sangat mengganggu dan tidak pengertian. Apa orang itu tidak mengerti kalau ini adalah momen terpenting dalam hidupnya? Malam ini akan jadi malam pertamanya dengan Aina. Tapi kenapa harus ada gangguan segala? Biar gue aja yang buka, putus Biantara. Lalu Biantara bangkit dari ranjang dengan wajah kesal. Sedangkan Aina seketika bernafas lega. Berdoa dalam hati kalau yang mengetuk pintu itu akan membuat Biantara sibuk. Entah sibuk apa. Sehingga lelaki itu tidak akan melanjutkan keinginannya. Terdengar munafik memang setelah Aina sendiri terbuai dengan apa yang Biantara lakukan kepadanya. Tapi kalau boleh jujur, dia merasa masih belum siap. Setidaknya untuk malam ini. Jangan kemana-mana, ucap Biantara yang langsung memberi ultimatum agar istrinya itu tidak tiba-tiba kabur. Aina mengangguk pelan walau dalam hati dia tersenyum geli melihat wajah Biantara yang cemberut seperti anak kecil yang batal diajak jalan-jalan pada akhir pekan. Biantara memperbaiki penampilannya sebelum melangkah menuju pintu. Dia sudah berniat untuk memarahi siapapun yang mengganggunya. Tapi saat membuka pintu, dia tidak melihat siapapun di sana. Enggak mungkin hantu kan? Kalau iya, masa resek banget sih gangguin orang mau seneng-seneng segala, gumam Biantara. Dia menoleh sekilas kepada Aina dan berniat untuk menutup pintu. Tapi seketika netranya menangkap sosok yang sedang berjalan menuruni tangga. Biantara malah keluar dari kamarnya dan menutup pintu dari luar. Dia menghampiri sosok yang sangat dirindukannya itu. Bunda, panggil Biantara saat sudah berdiri tak jauh dari Kejora. Kejora yang dipanggil langsung menoleh ke belakang. Bunda kira kamu dan Aina sudah tidur. Biantara langsung menggeleng dan tersenyum lebar. Lenyap sudah kekesalan yang tadi dirasakannya. Belum kok, jawab Biantara kelewat semangat. Bunda kok gak bilang kalau pulang malam ini? Tadinya mau ngabarin, tapi gak jadi. Kamu katanya kemarin habis kemah, jadi pasti capek. Bunda gak mau kalau kamu sampai maksain diri buat jemput karena tahu kami pulang sekarang. Jelas Kejora. Biantara menggaruk tengkuknya mendengar ucapan Kejora. Dan ketika keduanya sudah menginjakkan kaki di anak tangga paling bawah, Arjuna yang sedang minum langsung menatap putranya itu. Kenapa ayah gak bilang-bilang mau pulang? Protes Biantara saat sudah berdiri di hadapan sang ayah. Arjuna menatap Kejora yang mengedikkan bahu dan tertawa kecil. Kamu baik-baik saja kan selama ayah dan bunda pergi? Bukannya menjawab, Arjuna malah menanyakan kabar anak satu-satunya ini. Baik kok ya, Aina bagaimana? Baik juga kan?
Gantian Kejora yang bertanya. Mendengar nama Aina disebut, Biantara langsung teringat dengan istrinya. Untung Aina sudah tidur sekamar sama gue. Batinnya merasa lega. Tidak terbayang bagaimana jika kedua orang tuanya tahu jika Biantara tidur di kamar yang terpisah dengan Aina. Pasti dia sudah diceramahi habis-habisan, karena tidak bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya itu. Belum lagi kalau orang tuanya tahu semua yang terjadi pada pernikahannya dan Aina. Entah bagaimana nasib Biantara. Aina juga baik kok, jawab Biantara. Aina sudah tidur, tanya Kejora lagi sambil melihat ke kiri dan ke kanan juga ke lantai atas. Dengan cepat Biantara mengangguk. Udah, tadi baru tidur, jawabnya berbohong. Biantara hanya khawatir jika dia menyuruh Aina turun. Nanti yang ada kedua orang tuanya malah menanyai perempuan itu dengan banyak pertanyaan yang membuat mereka jadi lama mengobrol. Kalau begitu bisa batal nanti rencana untuk melanjutkan ritual yang tertunda tadi. Tapi Biantara juga tidak enak untuk langsung pamit kembali ke kamar kepada orang tuanya. Selain nanti akan ditanya kenapa, dia juga merasa rindu kepada Arjuna dan Kejora. Sudah lama mereka tidak bertemu. Setidaknya mereka bisa mengobrol sebentar sebelum Biantara kembali ke kamar. Kuliah kamu gimana? Lancar kan? Tanya Arjuna sebelum Biantara membuka mulut untuk menanyakan bagaimana perjalanan bisnis sang ayah. Lancar ya, kalau soal itu tenang aja. Saud Biantara sambil tersenyum bangga. Kuliah lancar, apalagi Aina jadi dosen di kampus. Batinnya tertawa senang. Kemudian Arjuna dan Kejora menanyai soal kehidupan putranya ini. Dari soal kuliah sampai pernikahannya dengan Aina yang semua dijawab dengan lancar oleh Biantara. Sebagai orang tua, walau Biantara sering bertukar kabar dengan mereka, tetap saja hidup berjauhan membuat Arjuna dan Kejora penasaran, sekaligus cemas dengan kehidupan anak sematawayangnya ini. Ya sudah, sekarang sebaiknya kamu istirahat, ujar Biantara setelah mereka mengobrol hampir 30 menit lamanya. Tanpa pikir panjang, Biantara langsung menuruti perintah ayahnya itu dengan senang hati. Apalagi sejak tadi Aina sedang menunggunya. Walaupun agak aneh karena perempuan itu sama sekali tak menyusulnya ke bawah. Ya udah, ayah sama bunda juga istirahat, jangan begadang, ujar Biantara disertai deman yang membuat Arjuna langsung mendelik kepada putranya itu. Biantara lalu beranjak ke lantai 2 dan kembali ke kamarnya dengan senyum yang kelewat lebar. Pikirannya berkelana kemana-mana, membayangkan kalau saat ini dia berbincang dengan kedua orang tuanya tadi. Aina tidak turun karena sedang berdandan dan membuat kejutan untuknya. Mungkin Aina mengganti pakaian tidurnya dari yang tertutup jadi lebih terbuka, dengan kain yang cukup nerawang dan wajah yang dirias untuk melipat gandakan kecantikannya. Sayangnya bayangan tinggal bayangan, karena saat membuka pintu, hal yang diharapkan Biantara malah tidak terwujud. Sebab bukan menyambutnya dengan penampilan yang membuat air liur Biantara semakin menetes. Istrinya itu malah tampak tertidur pulas. Apa gue harus bilang dengan jelas biar dia bukan cuma jangan kemana-mana, tapi jangan juga molor gini, ujar Biantara sambil menepuk jidatnya. Biantara melangkah menghampiri Aina. Niatnya dia ingin membangunkan perempuan itu. Bagaimana bisa setelah berhasil menaklukkan Aina dan terganggu oleh kedatangan Kejora dan Arjuna, sekarang Biantara malah ditinggal tidur. Yang benar saja. Tapi saat sudah berdiri di pinggir ranjang dan tangannya terjulur hampir menyentuh bahu Aina, Biantara mulai ragu begitu melihat wajah Aina yang tampak damai saat sedang tidur. Aina kelihatan begitu tenang dan sangat cantik. Makanya Biantara jadi tak tega membangunkan istrinya itu. Masih ada lain waktu, gumam Biantara. Akhirnya Biantara memutuskan untuk merebahkan diri di samping Aina. Dia berbaring miring menghadap sang istri, memandangi wajah Aina dari samping. Satu persatu bagian wajah Aina tak luput dari tatapannya. Mulai dari dahinya, alisnya, bulu matanya, hidungnya, juga bibir Aina. Saat menatap bibir perempuan itu, Biantara refleks menyentuh bibirnya sendiri. Rasa bibir Aina masih jelas terasa di sana. Padahal tadi bukan kali pertama dia berciuman dengan Aina. Tapi mendapat balasan dari sang istri dan mendengar desahan yang lolos dari bibir Aina jujur saja memberikan sensasi yang membuat jantungnya jadi berantakan.
Tak mau sampai mengganggu tidur Aina karena kepalanya yang kembali diselimuti kabut, Biantara mengubah posisi tidurnya jadi telentang. Dia menatap langit-langit kamar sebagai pengalihan dari mencuri pandang pada perempuan cantik yang sedang tertidur di sampingnya. Melihat ke belakang, mengingat bagaimana hubungannya dengan Aina dulu, Biantara merasa tadi sudah seperti mimpi. Dia tidak menyangka kalau dirinya dan Aina bisa sampai di tahap ini, di mana dia sendiri tidak rela jika ada lelaki lain yang mendekati sang istri, dan dia menginginkan Aina lebih dari apapun. Tapi bukannya tadi dia bilang gak mau. Terus kenapa dia malah balas ciuman gue? Kenapa dia kelihatan nikmatin sentuhan gue? Padahal jelas-jelas dia bilang gak mau ngelakuin karena gak ada cinta di antara kami. Dan itu artinya dia lagi ngerasain kalau dia gak punya perasaan apa-apa ke gue kan? Terus apa artinya yang barusan gue sama dia lakuin tadi? Biantara menghela nafas panjang dan mengembuskan perlahan. Dadanya mendadak terasa sesak dan itu membuat nafasnya terasa berat. Tapi setelah berusaha mengatur nafasnya, tetap saja dadanya masih belum merasa plong. Pertanyaan demi pertanyaan yang muncul di kepalanya kini mulai mengusik perasaan Biantara. Jika sedang tidak berpikir normal seperti ini, Biantara tentu akan mengira kalau Aina tertarik kepadanya. Buktinya walaupun sempat menolak awalnya ketika Biantara mencium perempuan itu, tapi toh Aina menerimanya juga, bahkan membalasnya. Dan walaupun agak malu-malu dan ragu, Aina juga tak menolak saat Biantara dengan perlahan melepas hijab yang dipakainya sehingga menampakkan rambutnya yang dikuncir. Aina juga pasrah-pasrah saja saat Biantara melepaskan kuncirannya dan membuat rambut perempuan itu yang panjang dan lembut tergerai indah, membuat kadar kecantikan Aina jadi bertambah berkali-kali lipat. Dan yang masih sulit Biantara lupakan adalah wajah Aina yang tampak mengemaskan ketika salah tingkah saat Biantara meraih sejumput rambut perempuan itu lalu menciumnya. Intinya bagaimana respon Aina tadi atas perlakuannya membuat Biantara berhasil kehilangan kendali. Dan rasanya tidak masuk akal jika Aina tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Biantara menoleh, menatap Aina yang baru balik badan dan berbaring miring menghadapnya. Lalu dia juga ikut berbaring menghadap perempuan itu, membuat keduanya seolah-olah sedang berhadap-hadapan. Lagi pula, mau lo udah cinta atau belum sama gue, lo tetap milik gue, selamanya. Dan kalau lo belum punya perasaan apa-apa sekarang, gue jamin nanti lo bakal cinta mati sama gue. Batin Biantara sambil tersenyum menatap Aina, lalu mengangkat sedikit kepalanya dan mendaratkan kecupan di kening sang istri. Good night, bisiknya. Masih 20 menit lagi sebelum azan subuh berkumandang. Kelopak mata Aina perlahan terbuka. Tapi betapa terkejutnya dia pemandangan yang pertama dilihatnya adalah wajah Biantara. Saat ini mereka sedang tidur dengan jarak yang terlampau dekat. Walau untungnya tidak ada tangan juga kaki Biantara yang menindih tubuhnya. Hanya saja yang membuat Aina hampir batuk tersedak adalah bayangan tentang apa yang dilakukannya dengan Biantara semalam. Walaupun mereka berhenti sebelum sampai pada bagian inti, tetap saja Aina tidak bisa menahan malu atas responnya terhadap tindakan Biantara. Padahal belum ada 1 jam, tidak, belum juga 5 menit dia menolak permintaan Biantara. Tapi dia malah sudah kepanasan sendiri. Ih, gak konsisten banget sih kamu, Aina. Menggerutu dalam hati dengan mata yang terpejam erat. Perasaan grogi dan malu ini juga dirasakannya semalam ketika Biantara meninggalkan kamar. Untuk sedetik Aina merasa lega karena bisa lepas dari sang suami. Tapi rasa malu membuatnya langsung membenamkan wajah di bantal untuk menahan jeritnya, agar tak terdengar kalau-kalau Biantara tiba-tiba saja langsung balik ke kamar. Tapi untungnya setelah agak lama Biantara tidak kembali masuk ke kamar, tapi mengingat peringatan Biantara untuk menunggu lelaki itu dan melanjutkan apa yang sempat tertunda membuat Aina jadi gila sendiri. Dia mengacak-ngacak rambutnya sambil menghentak-hentakkan kedua kakinya ke ranjang. Rasa gugup membuat Aina mencoba mengatur nafas agar lebih tenang. Tenang, 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 dan tahu-tahu tertidur. Untung saja aku ketiduran semalaman, jadi Bian gak minta lanjut. Aina menghembuskan nafas perlahan. Tapi saat ingat kalau sudah kewajibannya sebagai istri untuk memberikan hak Biantara, Aina jadi merasa tidak enak. Seharusnya dia memang tidak menolak atau berharap Biantara tidak meminta haknya. Hanya saja untuk sekarang memang Aina belum mempersiapkan diri.
Walau pernikahannya sudah berjalan 2 bulan lebih, tetap saja apa yang terjadi di antara mereka semalam terasa seperti mendadak. Aina lalu bangkit dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Sebaiknya dia segera mandi dan bersiap untuk sholat subuh. Minimal ini adalah cara kabur yang lebih elegan. Jangan sampai dia kelamaan memandangi wajah Biantara, sampai lelaki itu terbangun dan memergokinya. Bisa-bisa Biantara akan berpikir yang tidak-tidak tentangnya. Tapi memang tidak mungkin menghindari Biantara selamanya. Setelah selesai mandi dan keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang sudah rapi, Aina langsung berdiri mematung mendapati Biantara yang sudah bangun dan kini sedang berdiri menatapnya. "Lo udah mandi?" tanya Biantara yang tampak canggung. Aina yang tak kalah canggungnya pun mengangguk. "Kok tumben nanyain mandi?" hanya bertanya dalam hati. "Oh," Biantara ber-oh panjang. Gak bisa minta dong kalau dia udah mandi. Pasti bakal langsung nolak, apalagi bentar lagi azan. Agak kecewa walau tanpa bertanya pun Biantara sudah tahu kalau Aina pasti sudah mandi. Dan bisa jadi perempuan itu akan menolak jika disuruh mandi lagi. "Kamu juga mau mandi?" Aina balik bertanya. Dan seketika dia merutuki sikapnya yang sudah seperti anak remaja yang sedang berhadapan dengan lelaki taksirannya. Biantara mengangguk. "Iya," jawabannya berbanding terbalik dengan niatannya. Padahal dia tidak berencana untuk mandi. Tapi kepala dan mulutnya mengkhianati. Tapi mau mandi nanti juga bakalan sama aja. Jadi iyain aja. Berusaha menerima keadaan. "Ya udah kalau gitu kamu mandi, Ki." Aina lalu sedikit menggeser tubuhnya agak menjauh dari Biantara saat berjalan melewati lelaki itu. Sontak saja Biantara langsung mengernyitkan kening. "Kenapa lo terkesan jaga jarak dari gue?" tanyanya yang sedikit tersinggung. "Biar nggak kesenggol," jawab Aina polos. "Emang kenapa kalau kesenggol gue?" Aina diam saja. "Ya udah, gue mau mandi," ucap Biantara kemudian. Tak mau memperpanjang hal kecil, "Iya silahkan," jawab Aina. "Kan emang tadi udah bilang mau mandi, masa mau ngereok di kamar mandi sih?" Bingung karena tinggal masuk kamar mandi aja Biantara pakai acara laporan dulu. "Oke," ucap Biantara lagi. "Ya udah masuk, Ki," ucap Aina mulai greget pada suaminya itu. Tapi Biantara malah memasang tampang galak. "Lo ngusir gue?" tanyanya ketus. "Hah?" Aina langsung membelalakkan mata. "Gue juga bakal tetap mandi meski nggak lo usir-usir." Aina kini tersenyum melihat sikap Biantara yang khas sekali. Cuek-cuek galak. "Aku nggak ngusir, cuma ingetin kamu supaya mandi. Gue belum setua itu sampai perlu diingetin." Iya. "Oke, gue mandi sekarang," tegas Biantara. "Iya." Akhirnya Biantara masuk ke kamar mandi setelah sempat melirik Aina dengan wajah cemberut. "Anjir, nggak ditahan. Bilang mandinya nanti aja kek, lanjutin apa yang semalam apa gimana kek, dasar nggak peka." Dan sampai Biantara menutup pintu kamar mandi, Aina masih tidak juga memanggilnya. Sementara Aina langsung tertawa geli. "Gimana hubungan kamu sama Pian? Pian nggak nakal dan menzolimi kamu kan?" tanya Kejora ketika sarapan baru saja dimulai. Biantara melirik Aina, penasaran dengan jawaban istrinya. Tapi sayangnya lirikan Biantara diartikan berbeda oleh Aina. Perempuan itu mengira kalau Biantara sedang memperingatkannya untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka sebelumnya. "Enggak kok Bunda, Pian malah baik banget sama aku," jawab Aina dengan nada lembut. "Kalau Pian buat masalah, kamu bilang aja sama ayah dan Bunda." Arjuna yang baru menelan makannya turut bicara sambil menunjuk Biantara dengan sendok yang dipegangnya. "Ayah apaan sih? Aku ini suami yang bertanggung jawab. Jadi nggak ada yang namanya buat masalah," sangkal Biantara. "Pret, bertanggung jawab dari Hong Kong." Aina hanya bisa ngedumel dalam hati. Apa yang diucapkan sang suami selama ini berbanding terbalik dari kata bertanggung jawab. Keempat orang itu menyantap makanan yang ada di hadapannya mereka sambil mengobrol. Karena memang semalam Aina sudah tidur, jadi Arjuna dan Kejora belum sempat bicara dan temu kangen dengan menantunya itu. Dan ketika acara sarapan bersama ini baru selesai, tiba-tiba Bi Atun datang dan bilang ada tamu. "Siapa, Bi?" tanya Arjuna. "Itu Tuan Gading," jawab Bi Atun. "Om Gading?" Biantara agak terkejut karena Gading datang pagi-pagi begini. Entah ada urusan penting apa.
Arjuna pun pergi menemui Gading yang saat ini sedang menunggu di ruang tamu. "Assalamualaikum, ada apa Ding? Kamu datang pagi-pagi gini?" sapa Arjuna. Gading segera bangkit begitu melihat Arjuna. "Waalaikumsalam Jun, Bian ada," jawab Gading sambil melirik ke dalam. Biantara yang saat itu kebetulan hendak berangkat langsung menyahut begitu mendengar namanya disebut oleh Gading. "Kenapa Om?" tanyanya. "Bisa ikut Om sekarang? Tolong temui Tasya. Dia bilang dia mau ketemu kamu. Kalau enggak dia ngancem mau..." Dek. Biantara langsung terbelalak kaget. Begitu juga dengan Aina yang berdiri tak jauh dari sana.